nih nggak? Usaha ini ternyata benar-benar menguntungkan, cuma modal kecil tapi puding sutra buah ini laris manis di serbu pembeli. Teksturnya Bismillahirrohmanirrohim. Kalian pasti tidak menyangka kalau satu menu sederhana ini bisa bikin bocil langsung rebutan sampai ludes hanya dalam hitungan menit. Inilah puding sutra buah, lembut banget, seger banget, dan ternyata resepnya gampang tapi jarang orang tahu rahasianya. Penasaran bagaimana cara buatnya supaya teksturnya halus, creamy, dan tentu saja bikin nagih? Tonton sampai habis, karena di sini kita bongkar semuanya sampai detail biar kamu bisa langsung praktek dan jualan dari rumah. Dan untuk kamu yang sudah klik subscribe, semoga Allah melancarkan rezekimu, diberi kesehatan, dipermudah segala urusan, dan diberikan kesuksesan dalam setiap langkahmu. Amin ya robbal alamin. Persiapan dan modal awal. Ide dan rencana dasar. Kamu ingin membuat puding sutra buah. Puding dengan tekstur lembut, sutra, creamy, plus topping buah segar agar terasa segar. Target bisa konsumen anak-anak, bocil, pelajar, mahasiswa, maupun keluarga. Supaya usaha bisa berjalan dengan baik, perlu rencana dari awal. Bahan baku, peralatan, kemasan, lokasi produksi atau pemasaran, harga jual, dan target penjualan. Cari uang. 2. Peralatan dan investasi awal. Berdasarkan contoh proposal usaha puding, peralatan sederhana sudah cukup. Panci, kompor atau tabung gas, perlengkapan untuk pengadukan, serta cup atau wadah kemasan. Black Garlic ID. Sebagai gambaran kasar, panci atau perlengkapan masak, kompor atau gas, sendok atau alat aduk bisa diperkirakan sekitar Rp200–300.000 jika beli baru second hand atau peralatan rumah tangga bekas pakai ulang. Mirip dengan estimasi peralatan pada proposal usaha puding kecil. Skrip. Kemasan, cup plastik, cup aluminium foil, gelas dessert plus tutup. Kalau produksi awal misalnya 100–200 cup, maka diperlukan budget kemasan. Contoh, pada satu usaha disebut bahwa kemasan termasuk dalam modal awal, inafina. Jadi, dengan modal kecil, bahkan di kisaran sekitar Rp300–500.000, kamu bisa mulai produksi skala kecil terlebih dahulu. 3. Bahan baku dan biaya produksi per cup. Agar tekstur lembut dan rasa segar, bahan baku dan buah segar perlu diperhitungkan dengan baik. Berdasarkan referensi Silky Pudding sebagai analogi, HPP, biaya pokok produksi, per cup bisa sangat terjangkau, misalnya sekitar Rp1.420 per cup dalam satu contoh usaha. Kabar pasar, artinya jika kamu menjual dengan harga jual yang wajar, lebih tinggi dari HPP plus margin, kamu punya peluang mendapatkan keuntungan. Menurut panduan menghitung harga jual, jika ingin margin 20%, rumus yang sering dipakai, harga jual sama dengan HPP per 1 min margin. About Jatim. Plus 1. Sebagai contoh kasar untuk puding sutra buah, HPP per cup, bahan, plus kemasan, plus overhead sederhana, sekitar Rp1.500. Jika target margin 25%, maka harga jual minimal sekitar Rp2.000 per cup. Tentu, angka bisa naik tergantung jenis buah, buah segar cenderung lebih mahal, kemasan lebih elegan, dan topping. 4. Estimasi modal dan skala produksi awal. Misalkan kalau mulai dengan produksi 100 cup. Modal peralatan plus kemasan plus bahan awal sekitar Rp300–500.000. Bahan baku plus kemasan untuk 100 cup, 100 dikali 1.500 sama dengan Rp150.000. Total modal awal sekitar Rp450.000 hingga Rp650.000. Ini relatif rendah, bagus sebagai tes usaha dulu, tanpa resiko besar. 5. Harga jual dan target penjualan. Misalkan kamu menetapkan harga jual Rp4.000 per cup, karena rasa sutra plus buah segar bisa punya nilai plus, maka omset dari 100 cup sama dengan Rp400.000. Biaya pokok produksi 100 cup sama dengan sekitar Rp150.000. Margin kotor sekitar Rp250.000. Kalau kamu bisa jual 100 cup per hari, potensi keuntungan per hari sekitar Rp250.000. 000. Tentu setelah faktor overhead lain, gas, kompor, listrik, tenaga, kemasan, waktu produksi diperhitungkan.
Berdasarkan sejumlah contoh usaha puding, ada yang bisa balik modal hanya dalam 1 sampai 2 bulan. Skrip plus 2, toko mesin plus 2, 6. Risiko dan asumsi penting. Harga buah segar bisa fluktuatif tergantung musim dan pasokan. Jika buah mahal, HPP bisa naik, margin menyempit. Butuh konsistensi rasa dan kualitas agar pelanggan kembali. Perlu promosi, bisa lewat media sosial, testimoni, atau video, menarik, mengingat kamu aktif buat konten. Permintaan bisa dipengaruhi lokasi, musim, dan daya beli konsumen. Produksi dan operasional. Resep dan proses produksi harian. Siapkan resep dasar silky atau sutra, misalnya dari referensi silky puding, menggunakan susu bubuk full cream, maizena, gula pasir, susu kental manis, jelly plain atau perasa netral, air, serta tambahan rasa atau buah atau topping sesuai selera. Info Malang Raya, plus 2, kabar pasar, plus 2. Tambahkan potongan buah segar di atas puding ketika sudah di-cup dan setelah puding mulai mengeras, agar hasil terasa segar dan memberi nilai tambah, buah segar bisa dipilih sesuai musim atau harga terjangkau. Contoh takaran dari referensi, menghasilkan sekitar 40 cup ukuran 90 ml dari satu batch resep. Kabar pasar, plus 1. Setelah campuran puding matang, tuang ke cup, biarkan dingin dan mengeras sebelum ditutup, dan disimpan di chiller. Kabar pasar, plus 1. Idealnya siapkan batch produksi tiap hari, sesuai target penjualan harian, misalnya 50-100 cup per hari, tergantung permintaan. 2. Biaya produksi dan harga pokok per cup. Berdasarkan referensi untuk silky puding, total biaya untuk membuat sekitar 40 cup bisa sekitar Rp56.800. Artinya, harga pokok per cup sekitar Rp1.420. Info Malang Raya, plus 2. Kabar pasar, plus 2. Biaya tersebut sudah termasuk bahan, susu bubuk, gula, maizena, kental manis, jeli atau perasa, kemasan, dan biaya tambahan seperti listrik, gas, tenaga ringan. Jika kamu menambahkan buah segar sebagai topping, maka HPP per cup pasti sedikit naik, tergantung harga buah di pasaran saat itu. 3. Menetapkan harga jual dan target margin. Metode umum penentuan harga jual pada usaha makanan, minuman adalah dengan markup terhadap biaya modal. Mokapos.com, plus 2, OCBC, plus 2. Sebagai contoh, jika HPP per cup adalah 1.500 setelah memperhitungkan buah dan kemasan lebih bagus, dan kamu ingin margin bersih minimal 40-50% dari biaya, maka bisa dijual di kisaran Rp2.500 sampai Rp3.000 per cup, sesuai referensi untuk silky puding. Kabar pasar, plus 2, kontan.com, plus 2. Jika kamu memberi nilai tambah seperti buah segar, kemasan menarik, atau porsi agak lebih besar, kamu bisa menetapkan harga sedikit lebih tinggi, selama harga di lingkungan kamu masih kompetitif. 4. Estimasi produksi dan penghasilan harian atau bulanan. Misalnya, kamu menargetkan produksi dan penjualan 80 cup per hari, dengan harga jual Rp3.000 per cup. Omset harian sama dengan 80 dikali 3.000 sama dengan Rp240.000. Biaya pokok, asumsi Rp1.500 per cup sama dengan 80 dikali 1.500 sama dengan Rp120.000. Margin kotor harian kira-kira Rp120.000. Jika kamu berjualan 25 hari sebulan, tidak setiap hari, maka omset bulanan kira-kira Rp240.000 dikali 25 sama dengan Rp6 juta. Biaya pokok bulanan kira-kira Rp120.000 dikali 25 sama dengan Rp3 juta. Margin kotor bulanan kira-kira Rp3 juta. Dari situ, kamu bisa sisihkan untuk biaya tambahan lain, misalnya transport, kemasan tambahan, promosi, kemasan delivery, dan sisanya sebagai keuntungan bersih. 5. Faktor operasional dan pentingnya manajemen. Harga bahan baku dan buah segar bisa berfluktuasi, tergantung musim dan pasokan lokal. Hal ini bisa mempengaruhi HPP dan margin. Konsistensi rasa dan kualitas penting supaya pelanggan datang ulang, apalagi jika kamu sasar bocil, pelajar, keluarga.
Perlu pencatatan bahan, harga, terjual, agar mudah analisa perkembangan usaha dan menentukan kapan perlu menaikkan harga atau menekan biaya. Promosi dan packaging menarik bisa meningkatkan daya tarik, terutama jika kamu hendak jual online atau lewat sosial media. Pemasaran dan strategi penjualan. 1. Teknik pemasaran agar cepat laku. Setelah produksi berjalan, langkah berikutnya adalah fokus pada pemasaran. Jual puding sutra buah dengan cara langsung turun ke lapangan, yaitu ke sekolah dasar, taman kanak-kanak, tempat bermain anak, dan pusat jajanan sore. Bocil biasanya sangat cepat tertarik pada makanan warna cerah dan rasa manis segar. Agar daya tarik semakin kuat, gunakan kemasan bening, agar buah terlihat jelas dari luar. Gunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan lebih banyak. Buat konten sederhana berupa video proses pembuatan, hasil jadi, dan momen saat anak-anak membeli puding dengan antusias. Unggah secara rutin pada jam ramai, yakni siang hari dan sore hari. Beri caption sederhana namun kuat, seperti puding sutra buah lembut banget, seger banget, langsung habis diserbu bocil. 2. Strategi penjualan harian dan pengembangan. Mulailah dari target kecil agar produksi tidak berlebihan dan tidak ada yang terbuang. Misalnya, target awal menjual 50 cup per hari. Jika dalam 3 hari permintaan meningkat, naikkan produksi menjadi 80 cup per hari. Jika respon sangat baik, kamu bisa naikkan produksi hingga 100-200 cup per hari. Jika usaha sudah stabil, kamu bisa menerapkan sistem titip jual di kantin sekolah, koperasi desa, toko kue rumahan, ataupun warung kopi. Sistem ini membuat produk kamu tersebar lebih luas, tanpa harus selalu berada di lokasi. Perbanyak varian rasa seperti coklat, stroberi, mangga, melon, dan campur buah agar konsumen tidak bosan. Semakin banyak varian, semakin banyak pilihan untuk pembeli. 3. Simulasi laba bulanan dan potensi profit. Jika rata-rata kamu berhasil menjual 80 cup per hari dengan harga Rp3.000 per cup, maka omset harian sekitar Rp240.000. Setelah dikurangi biaya produksi Rp120.000, maka keuntungan harian sekitar Rp120.000. Jika penjualan stabil selama 1 bulan, yaitu 25 kali produksi, keuntungan bersih mendekati Rp3 juta. Dengan angka ini, kamu sudah bisa memutar modal untuk pembelian bahan lebih banyak atau mengembangkan peralatan seperti membeli chiller mini, desain label, atau upgrade kemasan agar terlihat lebih premium. Dengan manajemen stok yang rapi, dapur bersih, serta rasa yang konsisten, usaha puding sutra buah ini sangat memungkinkan berkembang lebih besar. Kamu bisa menjual melalui pemesanan pesta ulang tahun, konsumsi rapat, paket arisan, hingga hampers lebaran. Semakin luas pasar, semakin besar peluang keuntungan. 4. Kunci kesuksesan dan penutup. Kesuksesan usaha ini bergantung pada rasa yang stabil, kualitas bahan yang terjaga, serta kemasan yang menarik. Pastikan manfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran utama, karena efek rekomendasi sangat kuat jika konten menarik. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas rejeki dan usaha yang dijalani, karena kerja keras tanpa doa tidak akan sempurna. Dengan strategi yang tepat, usaha ini dapat menjadi ladang cuan yang terus berkembang. Dari modal kecil dapat tumbuh menjadi sumber pendapatan yang stabil. Jadikan setiap kritik dari pembeli sebagai bahan perbaikan agar rasa, tekstur, warna, dan penyajian semakin baik dari hari ke hari. Selamat memulai usaha puding sutra buah, semoga lancar, berkah, dan memberi keuntungan besar sampai seterusnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi ide usaha untuk kamu di rumah. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, bantu dukung channel ini dengan cara klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar semakin semangat berbagi resep dan peluang usaha lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.